datang kembali di konten Ngopi Ngobrol Happy episode kelima bersama saya Tiara Amelia. Senang sekali saya hari ini kedatangan tamu spesial yang pastinya berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena mungkin di tengah kesibukan beliau masih berkenan untuk menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu sebelumnya bisa dikenalkan dulu mungkin kepada penonton. Kalau di Mindatama pasti panjenengan sudah terkenal, sudah banyak diketahui. Tapi mungkin untuk khalayak umum masih banyak yang belum tahu, bisa dikenalkan dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Srihartini. Saya di sini di madrasah ini sebagai koordinator UMI di Min 2 Kota Malang. Ya, alhamdulillah semenjak di Min 2 Kota Malang menggunakan UMI tahun 2012, insya Allah saya bergabung di sini tahun 2013 di tahun kedua. Mungkin bisa sedikit dijelaskan metode UMI itu seperti apa, singkat saja, dan kegiatannya di madrasah itu apa saja yang diajarkan kepada anak-anak. Baik begini Bu Amel. Metode UMI ini sebenarnya sama dengan metode-metode yang lain, cuma metode UMI ini adalah berbedanya di sistem. Ya, jadi sistem di UMI itu ada pengawalan, yang mana pengawalan dari guru, bacaan guru maupun siswanya kita terus dikontrol dengan adanya coach, supervisi, dan hingga hasil akhir anak-anak itu harus benar-benar sesuai standar. Seperti itu. Oke, baik. Seperti pembelajaran di kelas mungkin ya. Di pembelajaran metode ini saya lihat juga ada pembagian kelompok-kelompok. Nah, itu pembagiannya seperti apa? Mungkin sedikit dijelaskan. Baik, untuk pembagian kelompoknya, awal anak-anak masuk di madrasah ini sebelum awal pembelajaran tahun ajaran baru ya, itu biasanya itu kita ada placement test. Placement test itu apa? Tes untuk mengelompokkan sesuai dengan kemampuan. Jadi anak yang kami di hasil tes nanti, anak yang mampunya di jilid 1 kita kelompokkan jilid 1, jilid 2 masuk kelompok 2, itu seterusnya sampai anak itu ada yang juga sampai Al-Quran. Jadi anak kita kelompokkan sesuai hasil kemampuannya. Jadi itu kita mengajar sudah berdasarkan kelompok hasil placement test. Ya, jadi dengan adanya placement test ini saya simpulkan bisa lebih memudahkan pendidik juga untuk menyesuaikan metode yang harus digunakan untuk mengajar peserta didik di kelompoknya masing-masing. Oke, kita beralih ke acara madrasah. Saya selama ini tahu di madrasah acara UMI itu ada munakosyah dan ada imtihan. Nah, tapi mungkin masih banyak yang sedikit bingung untuk membedakannya, itu seperti apa ya? Baik. Jadi munakosyah dan imtihan. Jadi munakosyah itu adalah bentuk ujian, ya, ujian dari hasil pembelajaran anak-anak selama mengikuti pembelajaran metode UMI. Nah, tujuannya apa? Yang pertama yaitu untuk mengetahui kualitas anak-anak yang belajar di lembaga yang menggunakan metode UMI. Kemudian sebagai bahan evaluasi pembelajaran metode UMI yang ada di madrasah. Yang ketiga itu untuk memastikan bahwa siswa yang menggunakan metode UMI di madrasah itu anak-anak bacaan sudah standar. Wah, seperti itu ya. Semoga dengan sedikit penjelasan tadi bisa membuat penonton umum, khalayak umum lebih paham apa bedanya munakosyah sama imtihan. Oh iya, yang imtihan belum saya jelaskan. Oh iya. Okay. Kalau imtihan ini, imtihan itu adalah sebagai seperti wisudahnya, ya, wisudah Al-Quran, ya, di mana anak-anak yang sudah lulus munakosyah nanti, mengikuti wisuda Al-Quran, di mana itu juga ada ujiannya juga. Ini tantangannya lebih menarik, lebih menegangkan lagi. Kenapa? Karena kalau munakosyah anak-anak diuji secara intern di dalam kelas hanya penguji dan anak-anak yang tahu. Tapi kalau nanti imtihan itu anak-anak ada uji publik, di mana uji publik itu yang memberikan pertanyaan adalah seluruh tamu yang hadir. Jadi anak itu diuji sesuai kemampuannya, yang hafal juz 1 diuji juz 1, dan anak nggak tahu surat apa, ayat berapa yang akan diberikan. Jadi anak itu harus siap menjawab. Nah, itu tantangan yang lebih besar daripada munakosyah, karena kalau anak itu nggak hafal diketahui oleh banyak orang, dan kalau anak itu hafal membanggakan banyak orang juga, termasuk lembaga Min 2. Jadi
imtihan itu tantangannya lebih besar karena di situ ada uji publiknya juga. Baik, uji publik berarti melatih mental anak juga untuk berani berbicara gitu ya. Baik, dalam waktu dekat ini sepertinya juga akan segera dilaksanakan imtihan kalau tidak salah. Ya, betul. Jadi untuk tahun ini 2025 ini untuk kegiatan munakosah itu alhamdulillah kita di angkatan yang ke-11. Ya, mulai tahun 2012 kita bergabung, MIM 2 bergabung Muna Umi. Ini adalah angkatan munakosah untuk yang ke-11. Namun untuk imtihannya kita masih ke angkatan ke-8. Kenapa? Karena waktu pandemi kemarin kita munakosah tetap jalan tapi tidak ada imtihan. Nah, jadi untuk imtihannya ini baru ke angkatan yang ke-8. Terus ini nanti alhamdulillah dari ke tahun ke tahun memang kita dituntut baik dari UMI maupun dari sekolah semakin tahun harus ada peningkatan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dan alhamdulillah di tahun ini tahun 2025 ini insya Allah akan diikuti oleh 353 peserta yang akan mengikuti wisuda Al-Quran atau imtihan. Dan kegiatannya itu nanti alhamdulillah yang dari angkatan ke-1 sampai ke-7 kita laksanakan di madrasah. Tahun ini kita laksanakan di Borderland Pak Saji. Kenapa? Karena sudah tidak muat madrasahnya ini menampung untuk melaksanakan imtihan di madrasah gitu. Karena pesertanya sudah semakin banyak meningkat dari tahun ke tahun. Oke. Kalau persiapannya seperti apa Bu Diris? Baik. Pertama persiapannya ada persiapan intern dulu, yaitu mempersiapkan anak-anak ya untuk di mana anak-anak harus kita siapkan mentalnya terutama ya, kita siapkan mentalnya untuk berani menjawab, berani ditanya ya, berani menjawab itu yang pertama. Kemudian kita jaga, kita tingkatkan dari yang kemarin anak-anak lulus munakosah kemarin harus lebih baik nanti ketika uji publik, itu yang intern. Di luar itu kita banyak sekali kita persiapkan, mulai dari segi kelengkapan yang pertama tempatnya, terus perlengkapan anak-anak, atributnya itu, dan segala sesuatu kita harus persiapkan. Dan alhamdulillah ini sudah insya Allah sudah 50% persiapannya. Alhamdulillah, karena ini pelaksanaannya di luar madrasah juga, jadi harus lebih ekstra dalam persiapannya. Dan saya bersyukurnya Bu Amel, madrasah ini juga mendukung sekali program munakosah dan imtihan, karena tanpa dari dukungan dari madrasah kita juga nggak bisa bergerak. Kita nggak bisa, ada target tapi kita nggak bisa bergerak. Tapi dengan dukungan dari madrasah, ya Masya Allah, akhirnya kita bisa melaksanakan dan kita bisa mencapai target munakosah dan imtihan. Masya Allah, ya. Tanggal pelaksanaannya mungkin disampaikan lagi. Oh iya, ya insya Allah untuk imtihan kalau munakosahnya kita laksanakan 2 tahap di tahun ini ya. Karena di tahun yang tahap 1 kemarin kita laksanakan di Januari ya, di Januari. Yang ini nanti yang tahap kedua ini nanti kita laksanakan di tanggal yang tahap 1 18 Februari, yang tahap 2 ini nanti insya Allah tanggal 22 Februari. Kenapa kok ada 2 tahap? Karena yang tahap kedua ini khusus untuk anak kelas 6. Khusus untuk anak kelas 6. Jadi karena tuntutan madrasah anak-anak Mindatama ini minimal harus hafal 1 juz, yaitu juz 30. Jadi ini anak-anak kelas 6 kita beri waktu lebih banyak lagi untuk murojaah. Jadi kita ada tahap kedua gitu. Oke, insya Allah nanti untuk tahap 2 munakosahnya tanggal ini besok 8 Februari. Untuk pelaksanaan imtihannya insya Allah dilaksanakan tanggal 22 Februari. Oke. Nah, sebelum ke penutup, saya mau Ibu Bu Riris menyampaikan mungkin harapannya untuk imtihan kali ini. Seperti apa harapannya? Ya, alhamdulillah harapan tahun ini sebenarnya pencapaian dari harapan kemarin ya. Kita berharap harapan kita kemarin tahun ini, tahun depan kita harus semakin dari segi kuantitas maupun kualitas harus bertambah. Ya, harus ada peningkatan. Alhamdulillah dari segi kuantitas kita bertambah, yang kemarin 243, tahun ini 253, dan dari segi kualitas pun insya Allah alhamdulillah kalau melihat dari hasil munakosah anak-anak kemarin juga lebih baik dari kemarin, karena dari di tahun ini banyak sekali nilai 10 untuk anak-anak yang tahfidz itu Masya Allah ya. Jadi harapan kita dari tahun ke tahun yaitu dengan dukungan madrasah, kita berharap semakin anak-anak Mindatama ini minimal nanti mencapai target hafal 1 juz khusus minimal ya, khusus anak-anak yang kelas 6. Dan imtihannya pun juga
proses impiannya juga bisa berjalan dengan baik, dengan fasilitas yang nyaman ya, sehingga anak-anak bisa menikmati kegiatan impian dengan rasa percaya diri dan di ruang yang sangat nyaman gitu Amel. Oke, seperti itu. Baik, itu tadi harapan besar Bu Riris untuk acara di Indua Kota Malang untuk kedepannya seperti apa, oke? Kalau boleh saya menambahkan satu pertanyaan, Bu Riris. Kan seperti yang kita tahu metode UMI ini digunakan untuk peserta didik, untuk mengajar peserta didik. Mungkin dari guru-guru UMI ada nggak rencana, wacana untuk mengajar dengan metode UMI tapi ke guru-gurunya, untuk pendidik, bukan ke anak-anak seperti itu? Masya Allah, ya, pertanyaan yang sangat menarik ya Amel ya, Masya Allah. Ya. Kalau harapan saya, ada harapan nggak guru-guru UMI mengajar guru UMI itu harapan kita yang paling dalam sebetulnya Bu. Gitu. Ya, mungkin harapan kita kenapa? Kita berharap itu tidak dari UMI saja, tapi kita berharap ada kerjasama di mana guru-guru kelas, guru-guru formal, guru PKI dan Demi 2 itu juga menguasai metode UMI. Jadi kenapa? Supaya sinkron. Nanti ketika anak-anak tidak pembelajaran UMI, pembelajaran di kelas itu standarnya mereka sama, kan ada pembiasaan pagi itu. Kalau dari UMI, dari kita kencangkan seperti ternyata dari gurunya kita tidak tahu, tidak menguasai metode UMI, itu kan nanti akhirnya nggak bisa bagus ya hasilnya lah. Dari dulu harapan kita itu sebenarnya berharap guru-guru di lembaga formal ini juga khususnya guru-guru MIN 2 ini mau belajar metode meskipun tidak dari kami ya, karena juga kami buka dari UMDA juga membuka tahsin untuk guru-guru untuk umum, termasuk guru-guru lembaga kalau menginginkan tahsin metode UMI ya. Jadi gitu. Kami senang sekali ya, ada guru UMI juga menguasai, akhirnya ada kerjasama yang bagus, akhirnya hasil anak-anaknya juga semakin berkualitas, akhirnya terjaga juga bacaannya anak-anak kan yang Bu Amel ya. Sebelum kita tutup konten kopi pada kesempatan kali ini, jangan lupa kita jargon dulu alma mater kita, MIN 2 Kota Malang, smart, religious, and fun. Mungkin dari Umi nih ada jargon juga sepertinya. Ada dong, Bu Amel juga ya. Baik. Umi Malang, keras, berkualitas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.